belakang dari sisi barat Jalan Cilebut Raya sekitar Jambu Dipa. Perahu karet yang kami bertiga tidak bisa lewat. Hampir semua ditutupi oleh sampah. Itu sampah semua. Dan di belakang sana kelihatan ada aliran air. Yang buang sampah ke kali. Menyiram tanaman tembakau juga air dari sungai, nyuci rumput untuk pakan ternak juga dari sungai. Kami bermain dengan teman-teman di sungai, bahkan hampir mati di sungai. Itu coba kami rekam, enak banget kalau zaman itu. Bagian besar yang diangkat di sungai hari ini juga adalah limbah wadah makanan kita. Ya, ibu, kenapa kau campakkan? Wujud kasih sayangmu. Mungkin sungai juga begitu ya. Sungai yang kalau dia bisa berteriak pasti berteriak Ya. pada manusia. Ini menarik karena beberapa waktu yang lalu saya juga diskusi. Jadi sebelum manusia diciptakan, itu kan sudah ada alam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di National Geographic Indonesia Corner. Di episode kali ini kita akan bertemu dengan salah seorang river defender, penjaga sungai. Nah, kali ini kita akan lebih banyak bicara soal lingkungan. Nah, kalau bicara soal sungai, itu nggak mungkin kita nggak bicara sama sosok satu ini. Nah, hari ini sudah datang Om Suparno Djumar. Terima kasih. Apa kabar Om? Sehat Alhamdulillah ya? sehat, Mas Alhamdulillah Didi. sehat. Mas Didi ini salah satu idola saya. Kalau berbicara banyak hal, terutama ya dunia wisata, kemudian dunia olahraga, ya destinasi wisata yang unggul itu biasanya Mas Didi ini selalu saya ikutin. Ih, keren. Iya, jadi tapi hari ini kita mau ngorek dari Mas Parno nih. Jadi sahabat, jadi soal sungai itu adalah hal yang rasanya harus mulai banyak diperbicarakan lagi ya, dibincangkan lagi gitu. Jadi kita merasa bahwa sungai itu sudah terlalu jauh di belakang oleh orang-orang hari ini. Padahal leluhur-leluhur kita kan memuliakan sungai. Gitu. Ya, jadi pasti. untuk masa depan, menyusun masa depan kita tidak mungkin tidak membicarakan sungai. Nah, Mas Parno, ini kan Mas Parno setiap hari di menghabiskan waktu sebenarnya merawat Jakarta dengan mengurusi hulunya di Bogor kan gitu, hulu Ciliwung di atas Jakarta gitu. Nah, ada nggak Mas Parno perubahan-perubahan yang Mas Parno rasakan setelah bertahun-tahun mengurusi Ciliwung hingga hari ini? Ya tentu saja memang saya adalah menjadi bagian kecil dari gerakan teman-teman di sungai, khususnya di Sungai Ciliwung yang ada di Kota Bogor. Memang ada perubahan yang kalau berbicara Sungai Ciliwung yang di Kota Bogor itu ada 15 km, Mas. Sejak 2 tahun terakhir sekarang menginjak tahun ketiga setelah ada tim patroli sungai, itu udah ada dibentuk patroli sungai? Sudah, dari tahun 2019 awal, bulan Februari. Itu ada tim yang kemudian memang melakukan banyak hal. Sebelum tim patroli berjalan, itu kan teman-teman itu memetakan persoalan. Dari sepanjang 15 km yang melintas di Kota Bogor itu, Sungai Ciliwung itu ada sekitar 89 sampai 92 titik timbulan sampah yang kemudian biasanya gugur ke sungai. Itu pertama. Yang kedua, itu ada sekitar 5.652 rumah tangga yang langsung membuang saluran tinja itu langsung ke sungai lewat. Artinya saluran tinja di rumah itu dialirkan langsung ke sungai lewat pipa-pipa PVC. Kemudian ada beberapa bangunan yang kemudian sudah offset atau melanggar garis padan sungai. Nah, teman-teman tim patroli kemudian melakukan pendekatan. Kita ajak para lurah, kemudian para ketua RW, beserta pengurus, para ketua RT dan pengurusnya, termasuk juga masyarakat. Kita ajak diskusi.
konteksnya adalah kami dorong supaya para pihak ini kemudian menyelesaikan persoalan itu sesuai dengan masalah yang ada di sekitarnya. Kita dorong, kita kawal. Dan supaya, apa yang bisa yang pasti ya? Yang bisa dilakukan oleh orang di sekitar situ. Betul. Termasuk misalnya, katakanlah di titik ini ada titik timbulan sampah. Bagaimana menyelesaikannya ya? Kami dorong, kami kawal. Kalau misalnya memang kemudian harus minta, katakanlah difasilitasi TPS, kemudian mengeluarkan anggaran, kami dorong supaya dari RT itu membuat surat. Yang nanti dibantu dibuatkan. Nah, nanti surat itu secara berjenjang diketahui oleh RW, kemudian diketahui oleh lurah, camat, dan naik ke dinas lingkungan hidup. Artinya bisa menghubungi teman-teman patroli dan ketemuin Mas Parno juga gitu ya untuk bisa membantu fasilitasi pembuatan tempat sampah ataupun pengolahan. Betul. Gitu ya. Termasuk, tapi ini nggak Mas Parno, bener nggak kalau penyumbang terbesar kotornya sungai-sungai kita adalah rumah tangga? Bener nggak? Sangat benar, Mas. Bener ya? Jadi itu teori, bukan hanya teori ya? Artinya gini, kalau berbicara dari aliran sungai, kemudian kan ada subdas. Di subdas itu kemudian kita bayangkan... Subdas itu sodetan ya, yang dari perumahan-perumahan menuju ke aliran sungai. Kemudian masih ada lagi sungai itu atau kali itu punya subdas. Bayangkan kalau katakanlah ini ibarat jari kita ini adalah di hilirnya. Di hulunya ini kan ini anak sungai. Nah kalau kemudian anak sungai ini punya cucu, punya buyut, punya cicit, kemudian tata kelola sampah rumah tangga atau sampah domestiknya belum selesai ya faktanya seperti hari ini. Ya akhirnya jatuhnya ke hilir. Ke hilir. Nah, barang apa yang paling aneh yang pernah diangkat di sungai? Mayat. Mayat, Mas. Bayi itu masih ada ari-arinya. Masih lengkap, masih hari-harinya, tapi ini saya kadang-kadang apa iya manusia yang konon memiliki budi pekerti yang luhur kok darah dagingnya aja sampai dinistakan seperti itu. Mungkin si bayi ini juga teriak-teriak, "Ibu, kenapa kau campakkan wujud kasih sayangmu?" Mungkin sungai juga begitu ya. Sungai yang kalau dia bisa berteriak pasti berteriak kepada manusia. Kalau ini menarik karena beberapa waktu yang lalu saya juga diskusi. Jadi sebelum manusia diciptakan, itu kan sudah ada alam dulu. Kemudian ada tumbuhan. Tapi kemudian manusia itu diciptakan adalah yang paling bungsu, yang paling terakhir. Tapi kemudian kita yang kalau berbicara kita konteksnya keluarga, kemudian kita sebagai anak bungsu, kemudian kita berlaku kepada saudara-saudaranya itu ya namanya kurang ajar. Jadi ya seperti tatanan manusia ya sebenarnya. Apa yang membuat Mas Parno berpikir kayak seperti ini ya? Bagaimana ini yang membentuk seorang Suparno Djumar sebagai river defender itu apa, Mas? Panggilannya dari mana ya? Saya juga nggak tahu, Mas. Namun saya juga kalau... Tapi kan menghabiskan waktu setiap hari di Ciliwung, mengangkat segala macam bahkan yang terakhir itu saya juga mengetahui pasti kita punya masalah sama limbah medis ya. Nah, masker sekali pakai itu juga udah mulai memenuhi sungai-sungai kita. Tapi kan artinya waktu produktivitasnya Om Parno itu dihabiskan di sungai gitu. Ya apa sih namanya ya? Ini bukan semata-mata karena memang passion kali ya. Tapi yang jelas bahwa saya mencoba untuk juga belajar, saya mencoba juga untuk mengolah rasa diri saya bahwa ada beban berat yang kita pikul hari ini. Bagaimana beban berat yang kita pikul hari ini tidak kemudian bertumpu kepada anak, cucu, buyut kita nanti. Karena saya juga nggak ngerti apakah perjuangan kita bersama-sama hari ini itu kemudian akan mewujudkan hasil atau tidak. Tapi saya yakin kalau kemudian kita lakukan secara konsisten, terus-menerus kita kabarkan ke siapapun, kemudian banyak orang yang kemudian juga mengikuti gerak langkah kita, pemerintah juga mulai merubah strategi banyak hal khususnya untuk tata kelola lingkungan, ya mudah-mudahan beban berat itu tidak kita tumpukan kepada anak, kepada cucu, kepada buyut. Jangan pindahkan masalah ini ke generasi masa depan. Jangan, kita ya kalau saya amit-amit ya kalau misalnya nanti saya sudah meninggal gitu, kemudian saya ini adalah
di dalam kubur, kemudian saya nggak ngerti, amit-amit, mudah-mudahan juga tidak ada siksa kubur bagi kita semua ya. Kita lagi di dalam kubur. Apa yang sudah kamu lakukan? Pintu kuburan kita diketok-ketok seolah-olah kita itu seperti dengar teriakan. Panggilannya apapun, entah eyang, entah mbak, entah bapak. Eyang, kenapa waktu eyang masih hidup tidak berjuang untuk memperjuangkan lingkungan ini? Sekarang kami yang kemudian menerima akibatnya. Jangan sampai yang kayak gitu. Iya, itu ketakutan, artinya itu juga jadi motivasinya Om Parno mungkin ya, Iya. bahwa akhlak yang baik itu juga harus ditunjukkan dengan perilaku kita terhadap alam. Ya, jadi kesalahan sosial saja tidak cukup. Jadi juga ada kesalahan lingkungan lah. Karena Nah, kita udah saleh nih Mas, tapi sekarang itu suka tidak tergambar dengan apa yang diangkat di sungai ya. Tadi sebelum kita ambil gambar ini Om Parno udah cerita tuh. Sebagian besar yang diangkat di sungai hari ini juga adalah limbah wadah makanan kita ya. ya, mungkin teman-teman juga sudah, kalau yang jelas yang coba kami petakan di sungai itu, sampah yang paling banyak itu adalah sampah plastik kemasan sekali pakai. Semua brand, itu pertama. Yang kedua adalah remah-remah styrofoam. Yang ketiga, popok bayi. Yang keempat adalah pakaian. Pakaian bekas, artinya produk fashion dari kepala sampai kaki. Ada semua. Ada semua. Ya, sampai kulkas kasur juga ada. Ada. Iya, artinya ya apa yang diceritakan oleh sungai kita hari ini dengan teman-teman itu, Om Parno? Ya mungkin sungai itu mau cerita kurang lebih begini. Kalian mau nyari apa aja yang di sekitar kalian di darat, itu di sungai itu ada. Kenapa ini terjadi? Sepertinya juga ada korelasi kali ya. Bahwa sungai itu bukan menjadi daerah yang menarik untuk didatengin, menjadi daerah yang menarik untuk diakrabi. Kalah menariknya dengan mall, kalah menariknya dengan pusat perbelanjaan, kalah menariknya dengan wisata artifisial. Padahal kalau berbicara spot, saya cuma geleng-geleng kadang-kadang. Kenapa kita menjadi korban sebuah kampanye atau sebuah dunia komunikasi yang kemudian kadang-kadang teman-teman kalau iya ya, sungai kita itu ternyata enak banget. Kita mau bawa kopi segelas saja ke situ, cuman bawa tumbler, bawa cangkir, kita nikmatin di situ. Bunyi gemericik air ada, bunyi burung ada, hembusan angin yang semilir-semilir bisa kita rasakan. Kemudian kita mau rebahan juga nyaman. Hari ini masih ada titik seperti masih itu? Ada. Jadi Indonesia indah itu bukan hanya di pelosok-pelosoknya. Tidak hanya di pelosok. Om, kalau ngomong Ciliwung ya, kadang-kadang orang suka putus asa gitu kan. Ini mau dari mana kita beresinnya ya? Permasalahannya tuh dari hulu ke hilir gitu. Yeah. Tapi sebenarnya kita juga penasaran. Mungkin penonton kita juga perlu tahu apa yang menjadi awal menggerakkan Om Parno turun ke sungai. Sejak kapan? Saya kalau misalnya coba saya runut tahun-tahun 90-an akhir atau awal 2000. Suatu ketika itu saya di salah satu titik sungai itu pagi-pagi betul itu mendapati petugas penarik sampah dari perkampungan. Mereka narik gerobak sampah dari perkampungan itu kemudian ditarik lewat jalan raya, kemudian di satu jembatan yang ada di bibir sungai itu dia itu buang sampah. Jadi sampah segerobak itu dia buang. Bek. Jadi tinggal putar balik, jadi tinggal diangkat. Saya cuma geleng-geleng, tapi saya coba beranikan diri untuk melakukan peneguran. Saya coba tegur baik, Pak, kenapa buang sampah di situ? Saya bilang gitu. Nah, rupanya Bapak ini ditegur juga berbalik nyerang ke saya. Emosi. Ngapain kamu ngatur-ngatur saya? Ngapain urusan kamu apa? Nah, saya sadar betul bahwa saya di pagi-pagi itu saya seorang diri. Saya nggak mungkin melakukan perlawanan seorang diri dengan orang-orang yang kemudian masih sangat katakanlah belum nyampe pemahamannya. Nah, ini kemudian tersimpan di alam sadar, di bawah alam sadar saya. Nah, memang sebelumnya karena memang masa kecil saya juga ada di salah satu daerah aliran sungai di Kabupaten Purworejo. Kemudian masa kecil saya itu kemudian dulu tuh kalau kecil saya bisa bergelayutan seperti Tarzan lewat pohon yang kemudian
talinya gede-gede sekali itu ya. Tali kapal ini. Tali kapal itu saya bergelantungan, nyebur di sungai. Kemudian menyiram tanaman tembakau juga air dari sungai, nyuci rumput untuk pakan ternak juga dari sungai. Kami bermain dengan teman-teman di sungai, bahkan hampir mati di sungai. Itu coba kami rekam, enak banget kalau zaman itu. Tapi ketika itu tahun-tahun 80 sampai 90-an awal. Kemudian tahun 89 saya hijrah ke Jakarta. Kemudian tahun 95 saya hijrah dari Jakarta ke Bogor. Nah, di akhir tahun 90 menjelang awal tahun 2000-an itu menemui kenyataan kayak, lah ini kok sungai jadi tempat buang sampah. Tapi saya kemudian juga tidak bisa melakukan apa-apa kalau saya sendirian. Iya. Akhirnya, tapi Om, ini Om ya, kegiatan sosial ataupun kegiatan membersihkan sungai, ini kan sebenarnya ini kita juga perlu banyak yang banyak tahu nih. Di ibu kota atau di Bogor, orang berlomba-lomba nyari uang sebanyak-banyak. Orang pagi-pagi buta keluar untuk bekerja, untuk mendapatkan kemakmuran dalam tanda kutip yang mereka pakai ukuran orang sekarang adalah materi. Nah, ini kan sebenarnya kegiatan yang jauh dari material. Jadi buat saya ini adalah sebuah pekerjaan yang tidak bisa dikatakan untuk penghidupan. Tapi bagaimana Om Parno bisa menjalani ini sebagai way of life-nya Om Parno dari tahun awal 90-an sampai sekarang? Artinya kan beda dari orang kebanyakan bahwa pagi sebelum matahari terbit orang sudah mulai bekerja setengah mati untuk mencari uang. Tapi kan ini bukan mencari uang, ini mencari makmur kan. Jadi saya juga pernah mengalami dunia kerja. Kemudian di saat-saat terakhir saya ada di dunia kerja itu, sebelumnya kebetulan di tempat saya bekerja, kemudian saya sering ke luar daerah. Kemudian karena memang dasarnya juga saya senang sungai, jadi kalau misalnya dikirim ke luar daerah, itu saya selalu sempatkan diri sebelum acara selesai atau sudah acara selesai, saya ingin melihat sungai di tempat itu. Nah, ternyata beberapa kali saya keluar daerah, kemudian di tempat yang berbeda-beda, saya kemudian mendapatkan semacam data yang ada di kepala saya dengan mata kepala saya, itu bahwa ternyata persoalan sungai itu ternyata ya memang hampir terjadi di seluruh Indonesia. Akhirnya saya coba beranikan diri tahun 2019 bulan Juli saya mengajukan resign. Itu terjadi tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Pertentangannya adalah sampai kebetulan waktu itu bos tempat saya bekerja, lu serius mas? Lu kan punya anak, lu kan sewa rumah, terus lu gimana? Ya sudah Pak, kami kami bergabung di program, kemudian pada saat kami menjalankan program itu kami dapat honor. Tapi memang ini saya mencoba untuk tidak membandingkan. Tapi paling tidak dari honor ini kami coba kelola supaya ya kalau bahasanya ya mudah-mudahan istri saya bisa nyukupin itu. Walaupun kalau misalnya dibandingin ini jomplang antara pada saat saya bekerja secara normal sama bergabung di program ini. Terlebih di kegiatan yang kerelawanan. Kan kalau dunia kerelawanan kan kayak jelangkung. Iya. Datang tak diundang, pulang tak diandang. Ngopi bayar sendiri, makan bayar sendiri, BBM sendiri, kan gitu. Nah, itu kemudian saya coba kuatkan sudut pandang saya. Dan bahkan anak saya yang paling sulung itu suatu ketika setelah saya resign kemudian saya bergabung di program itu, pada saat ya kami makan malam ala kadarnya di rumah, kemudian si sulung tuh nanya, ayah kok ayah sekarang downgrade? Istilahnya downgrade. Iya, saya kaget juga. Maksudmu mas? Iya dulu kan waktu bekerja hidup kita itu tidak pernah seperti ini. Tapi begitu ayah keluar kerja, ayah di sini kok hidupnya kok kita jadi agak berbeda ya, kita agak berantakan ya. Apakah ayah tidak mikirin kami? Gitu. Nah saya coba berikan pemahaman, mas, ayah coba berjuang dengan cara ayah.
kalau hari ini ayah tidak bisa mencukupkan seperti impianmu, impian adikmu, ayah minta maaf. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti kamu ngerti maksud dan tujuan ayah berjuang hari ini itu seperti apa. Ayah nggak ingin kalian itu nanti di waktunya itu menderita. Menderita karena apa? Persoalan-persoalan yang selama ini ayah jumpai. Kamu pada saat nanti setelah dewasa, kemudian kamu menikah, punya anak, ayah tidak rela. Diperlukan keteguhan hati untuk Ya. bisa memantapkan jalannya. Ya, Nah, artinya memang Om Parno ini membuat sebuah keputusan besar untuk hidup dari kesukarelawan. Dari sungai. Dari sungai. Nah, kalau misalnya kita tadi ya ini upaya yang dilakukan untuk masa depan, harus ada yang melakukan. Ya. Tapi kan hari-hari juga Mas Parno juga masih dihajar tuh sama perilaku sekeliling, sekitar. ya. Sampai batas apa peneguran? Artinya apakah masih pasti kan sekarang banyak menemui orang Ya. sembarangan di sungai gitu kan. Nah, Perilakunya macam-macam lah ya. iya, makanya gitu. Sampai batas apa yang pernah Mas Parno alami untuk karena kan masalah menegur ini sahabat adalah salah satu persoalan bangsa kita. Ya. Kita itu adatnya timur gitu kan. Sopan, santun. Jadi kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak beres di depan mata kita segan untuk menegur. Tapi kan Mas Parno ini begitu banyak mengajarkan soal bahkan dari zaman dulu sebelum hijrah ke Jakarta pun sudah punya keberanian untuk menegur orang walaupun kecil sendirian gitu. Nah, itu pasti terjadi sampai hari ini Om Parno. Terjadi. Jadi saya bersama kawan-kawan juga mempelajari karakter sosial masyarakat nih. Kami sering berdiskusi dengan para pengurus RT, kemudian juga para pengurus RW. Jadi suatu ketika itu juga ada, katakanlah saya berada di sini, kemudian di seberang sana itu ada orang bawa karung. Bawa karung, kemudian dia turun ke sungai dan sampahnya dibuang. Kurang lebih jarak dari tempat saya berada dan orang itu kurang lebih sekitar 50 meter. Saya ngelihat ini orang pasti bawa sampah ini. Saya kejar, hanya berhadapan jarak sekitar 50 meter. Orangnya gede nggak? Ya orangnya ya kalau saya memang perawakannya kecil. Iya, makanya saya bertanya, yang di ujung sana orangnya gede apa enggak gitu. Tapi ngaruh nggak orang gede apa kecil, Mas Parno tetap akan mengejar nggak? Kemudian waktu itu alirannya agak gede. Jadi saya juga mau nyebrang, mau melewati arus sungai, saya juga mengukur diri karena juga waktu itu karena posisinya lagi tidak siap. Jadi yang saya lakukan adalah akhirnya cuma teriak, "Pak, kenapa Bapak buang sampah ke sungai? Bapak punya anak kecil nggak?" Dari kejauhan saya dengar betul, "Punya Pak. Bapak sayang nggak ke anak-anak?" "Sayang Pak." "Bentuk sayang Bapak kepada anak-anak dengan cara ini. Bapak ingin anak-anak Bapak nanti menderita di akhir perjalanan ini. Janganlah Pak. Kalau Bapak sayang terhadap anak-anak, jangan seperti ini. Ayo kita berjuang bareng-bareng." Bapak itu dengan cara komunikasi saya, dia mungkin saya nggak ngerti apakah, karena saya juga sekarang umur saya 48 tahun, saya juga ngelihatnya tidak terlalu jelas apakah orang itu kemudian dengan apa yang saya katakan itu kemudian Entah marah, entah tapi saya ngelihat si Bapak itu diam. Kemudian dia tidak berkata apa-apa. Kemudian akhirnya saya cuma pesan, "Pak, jangan sekali-kali lagi Bapak buang sampah ke sini, ke sungai. Ayo kita berjuang bareng-bareng." Nah, akhirnya saya tanya ke Pak RW, "Pak RW, Bapak kenal nggak warga itu?" "Kayaknya kenal Mas." "Ya sudah, nanti kita kapan-kapan ke sana." Artinya gini ya Om Parno ya, sebelum kita punya solusi yang lebih jauh untuk mendaur ulang, Ya. mengurusi TPA, minimal hal yang paling bisa kita lakukan adalah menempatkan sampah itu di tempatnya yang betul. Setuju. Ya kan? Ya, Itu salah setuju. satu persoalan kita kan, kita karut-marut dalam mengurusi limbah di akhir Iya. tempat dia berakhir gitu Iya. kan. Itu kita nggak mampu. Jadi jangan tambahkan persoalan dia ada di situ gitu kan. Nah, sebelum kita mengakhiri ini Om Parno, pasti kan kalau misalnya kita ngomong soal pengurusan kawasan, lalu kemudian aliran sungai, das dan lain-lain, itu kan juga harus didukung sama kebijakan. Apakah selama ini Om Parno merasa kebijakan sudah cukup membantu Om Parno? Lalu kemudian
apa yang dibutuhkan dari sisi policy maker untuk bisa sama-sama kita pelan-pelan lah keluar dari permasalahan ini. Iya, jadi suatu ketika juga ada salah satu anggota dewan dari Provinsi Jawa Barat yang secara tidak sengaja datang ke salah satu titik dari aliran sungai dan kebetulan ketemu saya. Kemudian saya juga dengan komunikasi yang biasanya saya sampaikan kepada beliau, Pak, tolong ya Pak, pada saat nanti membuat kebijakan, jangan sampailah kemudian lingkungan kita itu semakin buruk. Bapak lihat, ini loh kain-kain ini adalah karya kita bareng-bareng. Maaf nih, Bapak dari partai politik. Ini saya sampai tunjukkan ada beberapa kaos dari beberapa partai politik yang kemudian jadi sampah. Ini loh Pak contohnya. Kalau kita hari ini sudah memasuki era di mana revolusi industri sudah sangat digital 4.0, tapi kemudian cara berperilaku kita dari banyak hal masih 1.0. Kan kita masih jadi nggak banget. Kenapa komunikasi ini tidak kemudian juga diaplikasikan? Jadi memang kita perlu berorientasikan lingkungan. Berorientasi lingkungan. Jadi sebelum diputuskan itu dikaji betul. Saya berapa kali ke teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup mau ngadain acara kemudian mencetak kaos. Ibu, mohon maaf Ibu, kalau misalnya memang harus bikin kaos, saran saya cari bahan yang memang ramah lingkungan. Tapi kalau misalnya memang tidak, lebih baik dana untuk cetak kaos dialihkan untuk yang lain. Jadi kadang-kadang kami juga memang harus kemudian membangun awareness itu tidak hanya di level grassroots tapi juga di level atas. Jadi sudut-sudut pandang itu banyak yang masih, ya maaf, kalau dari sisi banyak hal masih banyak yang gagal. Dari legislatif sama, kemudian pelaksanaan kebijakan juga sama. Waktu itu juga saya diskusi dengan Pak Wali, bagaimana styrofoam itu kemudian sangat masif dijumpai dan volumenya luar biasa banyak. Saya bilang ke Pak Wali, coba bikin perwali misalnya, pembatasan penggunaan styrofoam. Baik para pedagang dan para konsumen. Iya, jadi artinya kalau dari sisi kebijakan, kita perlu banget kebijakan dan setelah kebijakan itu dibuat, kita kawal bareng-bareng. Kita juga harus menjadi warga yang kemudian kritis. Tapi tidak banyak cuman kritis saja, cuman ngomong saja. Tapi juga kita merekonstruksi keadaan. Kita nggak mungkin hanya cuman ngomong. Kalau ngomong nggak selesai, enggak. Iya, setuju. Jadi perlu adanya upaya untuk kita mengubah perilaku. Secara apakah kita harus mulai berani mempertanyakan kepada diri sendiri, apakah kita betul-betul memerlukan itu, lalu kemudian setelah kita pakai, kita harus ikut memikirkan di mana ini akan berakhir. Kalau misalnya kita tidak mampu mengurusnya, kalau kita tidak mampu untuk menjaganya, ya berarti kita tidak perlu memakainya. Jadi pada akhirnya mungkin adalah soal bagaimana permintaan terhadap bahan-bahan tersebut bisa akan berkelanjutan ketika datangnya dari konsumen yang sudah berubah. Om Parno, tadi kalau soal kita udah bicarain sungai, dari hulu dan ke hilirnya, permasalahannya. Nah, leluhur menggunakan sungai sebagai halaman depan rumah. Nah, sekarang juga sebenarnya pengen tahu, apakah dengan kondisi karut-marut pengelolaan sungai ini, apakah orang masih bergantung sama sungai? Masih. Artinya kita warga masih memerlukan sungai untuk kehidupan. Betul. Jadi musim kemarau, musim hujan masih ada warga yang menggunakan air sungai itu untuk mencuci baju atau mandi. Jadi kita masih sangat tergantung. Itu sah. Kalau keluarnya dari Om Parno, sah bahwa kehidupan kita masih bergantung sama sungai-sungai kita. Jadi jangan kita melupakan bahwa kota metropolitan itu lepas dari sungainya. Sungai itu masih menjadi nadi kehidupan manusia-manusia ibu kota atau perkotaan. Terima kasih, Om Parno. Saya hari ini merasa bertemu dengan seorang raksasa yang bertubuh mungil. Saya merasa kecil karena disuguhkan sebuah pelajaran hidup tentang bagaimana soal rezeki itu bukan dituliskan, tapi rezeki itu sudah diturunkan oleh Yang Kuasa dalam bentuk apapun dengan caranya Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita tidak pernah bisa mengatur
Tapi yang bisa kita lakukan adalah berkontribusi terhadap sekeliling kita. Karena tugas kita sebagai anak bungsu alam adalah mengembalikan kontribusi kita kepada alam. Sehingga pada saat generasi ini terus berputar, alam akan memberikan segalanya untuk generasi-generasi berikutnya. Sahabat, Terima kasih Mas Didi. terima kasih banyak. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Tetap menjelajah, tetap peduli kepada lingkungan, dan tetap menjaga sungai-sungai kita. Tas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.